Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan pembelajaran sejarah secara online. Halo bertemu lagi nih dengan Ibu Bukaris di pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah berasa, bermakna, asik, dan seru. Oh ya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, masih semangat kan belajar sejarah? Sudah siap belum nih belajar sejarah? Harus dong, harus sudah siap dan harus semangat. Kenapa? Karena hari ini kita masuk ke bab 8, dan bab 8 ini adalah bab terakhir di semester 1. Simak penjelasan dari Ibu. KIKD. Untuk pengetahuannya, menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Untuk keterampilannya, mengolah informasi tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis sebab kedatangan kembali Belanda ke Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menganalisis reaksi bangsa Indonesia atas aksi nikah Belanda membonceng pasukan sekutu di Indonesia. Menganalisis awal perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan, diantaranya Linggarjati, Renvy, Rumroyen. Menganalisis strategi perjuangan fisik bangsa Indonesia menghadapi agresi militer Belanda. Menganalisis strategi perjuangan diplomasi bangsa Indonesia di luar negeri sesudah agresi militer Belanda. Dan yang terakhir, menganalisis hasil perjuangan diplomasi bangsa Indonesia di Forum KMB Konvensi Meja Bundar tahun 1949. Baik, kita mulai dari periode 1945 sampai 1949. Di tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus, Indonesia telah merdeka. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, Indonesia masih harus mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Mengapa demikian, Bu? Dikarenakan yang pertama, kemerdekaan Indonesia belum mendapatkan pengakuan dunia internasional, terutama pengakuan dari sekutu sebagai pemenang perang. Yang kedua, kedatangan tentara sekutu diboncengi tentara Belanda. Yang ketiga, kedatangan Belanda berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Baik, kita lanjutkan bentuk-bentuk perjuangan. Dalam menghadapi Belanda dan sekutu ada dua cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, perjuangan secara fisik, yaitu perjuangan dalam bentuk perlawanan bersenjata baik dalam menghadapi Jepang, sekutu maupun Belanda. Contohnya ada pertempuran 10 November di Surabaya, peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, serangan umum ke Yogyakarta, dan lain-lain. Yang kedua, dilakukan dengan cara perjuangannya melalui diplomasi, yaitu perjuangan dalam bentuk perundingan-perundingan dengan pihak Belanda sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan. Di antaranya ada Linggarjati, Renvy, Rumroyen, dan lain sebagainya. Kedatangan tentara sekutu. Tentara sekutu datang pada tanggal 15 September 1945. Mereka tergabung dalam pasukan yang disebut Afnai. Pemimpin letnannya adalah Jenderal Philip Christison. Tugas Afnai antara lain adalah 1. Melucuti senjata tentara Jepang yang ada di Indonesia dan mengembalikan mereka ke Jepang. Membebaskan tawanan perang sekutu yang ditawan oleh Jepang selama pendudukan Jepang di Indonesia. Menjaga ketertiban dan keamanan sampai diserahkannya kekuasaan pada pemerintah sipil. Mencari dan mengadili penjahat perang. Dan yang terakhir, kedatangan mereka juga diboncengi oleh tentara Belanda yang disebut Nika. Pimpinan jenderalnya adalah Jenderal Van der Plas sebagai usaha Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Jadi Belanda masih juga belum puas, sehingga ia ingin kembali menguasai bangsa kita, bangsa Indonesia.
Reaksi rakyat terhadap kedatangan sekutu seperti apa? Kedatangan sekutu awalnya disambut baik, bahkan TKR ikut membantu proses pemulangan tawanan perang baik dari pihak Jepang maupun Belanda. Namun, setelah diketahui bahwa pasukan sekutu membawa pasukan Nika, maka ketegangan antara pasukan kita dengan sekutu tidak dapat dihindari. Peristiwa Bandung Lautan Api ini merupakan secara fisik. Awalnya, tanggal 12 Oktober 1945, Sekutu meminta izin nih kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memasuki Bandung dengan tujuannya untuk mengurus para tawanan Jepang. Lalu pada tanggal 23 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatumnya agar mengosongkan Bandung Utara dari pemuda bersenjata. Tetapi ultimatum itu tidak dihiraukan oleh pemuda Bandung, sehingga terjadi pertempuran besar yang dimulai tanggal 1 Desember 1945, di mana saat itu tentara Sekutu terdesak dan meminta bantuan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk menghentikan pertempuran dengan alasan upaya mereka untuk melucuti tentara Jepang terganggu. Pemerintah RI menyetujui permintaan Sekutu dan meminta agar pasukan kita mengosongkan kota Bandung. Lalu, pada tanggal 24 Maret 1946, para pejuang Bandung meninggalkan kota, tetapi sebelum itu mereka membumi hanguskan kota Bandung beserta semua barang, bangunan, gedung yang dapat dimanfaatkan oleh musuh, karena mereka nggak mau kalau daerahnya Bandung dikuasai oleh bangsa asing, yaitu Sekutu dan Belanda. Dan dari sejak tanggal 24 Maret kita mengenal Hari Bandung Lautan Api dengan tokoh utama perjuangan ini adalah Muhammad Toha, Muhammad Ramdan, karena mereka dengan berani mengorbankan nyawa demi membela bangsa dan negara. Tokoh peristiwa Bandung Lautan Api, Muhammad Toha adalah seorang komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Dia dikenal sebagai tokoh pahlawan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Toha meninggal dalam kebakaran dalam misi penghancuran gudang amunisi milik tentara Sekutu bersama rekannya yaitu Ramdan. Setelah meledakkan dinamit dalam gudang amunisi tersebut. Sekutu di Surabaya. Kedatangan Sekutu Afnei di Surabaya yang diboncengi Nika menyebabkan kecurigaan rakyat Indonesia. Puncaknya adalah berkibarnya bendera Belanda di Hotel Yamato yang menjadi markas pasukan Nika. Kemarahan rakyat ditandai dengan disobeknya bendera Belanda tersebut. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini dilatar belakangi dimulai dari pertempuran di Gedung Bank Internasional pada tanggal 30 Oktober 1945 yang menewaskan Brigjen Malabi. Oleh karena itu, pada tanggal 9 November, Jenderal Mansek dari Inggris memberi ultimatum yang berisi semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 tanggal 10 November. Jika tidak, Inggris akan menyerang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut sayangnya tidak digubris oleh rakyat. Maka pada tanggal 10 November 1945 meletuslah sebuah pertempuran sengit. Tentara Sekutu mengerahkan lebih dari 10.000 orang pasukan. Para pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo berjuang habis-habisan dengan semangat. Maju terus, pantang mundur, lebih baik mati daripada dijajah. Hampir 3 minggu lamanya Surabaya digempur oleh Inggris, namun karena pihak Inggris memakai senjata modern, maka pasukan terdesak dan menyebar ke Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan. Untuk memperingati banyaknya korban yang gugur dalam pertempuran,
Maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Baik, nah, kalau sebelumnya perjuangan melalui fisik, sekarang kita masuk ke perjuangan melalui jalur diplomasi. Di tanggal 1 Oktober 1946, Legend Sir Philip Christison, pemimpin Afnai yang kewalahan menghadapi pasukan Indonesia sehingga akhirnya harus mengakui secara de facto Republik Indonesia dan memprakarsai agar diadakan perundingan damai antara Indonesia, Inggris sebagai penengah, dan Belanda. Pertemuan Jakarta 7 Oktober 1946. Pertemuan awal yang diprakarsai Inggris supaya Republik Indonesia dan Belanda mau berunding. Perdana Menteri Sultan Sahir mewakili Republik Indonesia, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Dr. Van Mook, penengah dan pemimpin perundingan dari pihak Inggris, yaitu Sir Archibald Carr. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Perundingan Linggarjati merupakan tindak lanjut dari perundingan tanggal 7 Oktober antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan Linggarjati, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Sahir, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Profesor Sir Merhorn dan Van Mook. Penengah dan pemimpin perundingan dari pihak Inggris yaitu Lord Kilian. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November 1946 yang telah tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal, antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Untuk keperluan itu, Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda akan bersatu menjadi Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni. Naskah Perundingan Linggarjati disahkan tanggal 25 Maret 1947. Sesudah perjanjian Linggarjati ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda justru makin memburuk. Mengapa bisa demikian? Dikarenakan yang pertama, Belanda ingin membentuk pemerintahan federal, sementara di seluruh wilayah eks-Hindia Belanda sebelum RIS terbentuk. Ini menandakan bahwa RI dianggap tidak ada. Yang kedua, Belanda ingin membentuk pasukan keamanan bersama yang juga akan masuk ke wilayah RI. Dan yang ketiga, urusan luar negeri RI diatur oleh Belanda. RI menolak rencana Belanda tersebut. Sebagai akibatnya, Belanda melakukan tindakan militer yang kita menyebutnya agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Wilayah RI seperti Jawa Barat, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Madura jatuh ke tangan Belanda. Reaksi dan simpati masyarakat dunia akibat agresi militer Belanda. 1. Dipelopori India dan Australia. Mereka mendesak Dewan Keamanan PBB agar memerintahkan terjadinya gencatan senjata pada tanggal 1 Agustus 1947. Efektif dilaksanakan baru pada tanggal 4 Agustus 1947. PBB membentuk KTN atau Committee of Good Office for Indonesia Goodwill Commission yang akan menengahi persoalan RI Belanda dalam perundingan lanjutan.
Perjanjian selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat yang netral yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, Committee of Good Office for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel Knil R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Belanda bersikuku dengan sikap mereka, yaitu tidak bersedia mundur ke batas demarkasi sebelum agresi militer, dan tetap mempertahankan batas demarkasi baru yang dinamakan Garis Van Mook sebagai hasil agresi militer mereka. Garis Van Mook itu untuk Belanda merupakan garis impian, karena dengan demikian Belanda memperoleh penambahan wilayah yang sangat besar. Setelah melalui perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, maka diperoleh persetujuan 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Kedua, Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Belanda dan Uni Indonesia Belanda. Ketiga, Republik Indonesia bagian dari Republik Indonesia Serikat. Keempat, sebelum RIS dibentuk, Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal. Terakhir, Indonesia harus menarik pasukannya dari daerah kantong, daerah yang direbut Belanda melalui agresinya. Agresi militer Belanda II. Untuk melaksanakan hasil perjanjian Renville ini, tentara Republik Indonesia harus mengosongkan daerah gerilya dan pindah ke garis belakang garis Van Mook, yaitu garis yang menghubungkan satu daerah terdepan yang dikuasai Belanda dengan daerah terdepan lainnya. Akibatnya, tentara RI harus pindah ke Jawa Tengah dan berpusat di Yogyakarta. Dari seluruh daerah pasukan RI harus pindah menuju ke Yogyakarta dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera. Pada tanggal 19 Desember 1948, wilayah RI Jawa Jogja digempur oleh pasukan pimpinan Jenderal Bill, dan TNI tidak mampu melawan pasukan Bill. Akhirnya Yogyakarta dan daerah sekitarnya jatuh. Soekarno dan Muhammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka. Inilah awal dari agresi kedua. Melihat situasi Republik Indonesia yang kacau akibat meletusnya pemberontakan PKI di Madiun, Belanda memutuskan persetujuan gencatan senjata secara sepihak. Lalu Belanda menyerang lapangan udara Maguwo, Yogyakarta, dan berhasil mengambil alih. Tentara Belanda dapat memasuki istana kepresidenan dan menahan 50 orang. Presiden Soekarno, Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir diasingkan ke Brastagi. Perang gerilya dimulai tanggal 25 Desember 1948 dipimpin oleh Jenderal Sudirman sebagai jawaban bahwa TNI tetap eksis. Tanggal 1 Maret 1949, TNI melakukan serangan umum di Yogyakarta. Dalam serangan tersebut, TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Agresi militer Belanda II menimbulkan reaksi dari negara-negara luar, maka terselenggaralah Konvensi Asia di New Delhi. Kemudian PBB mengeluarkan resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhannya. Reaksi akibat agresi kedua. Dunia mengutuk keras agresi Belanda kedua. PBB mengeluarkan resolusi yang intinya minta supaya Belanda mengembalikan Yogyakarta kepada pemerintah RI. PBB membentuk Unit Nation Commission for Indonesia sebagai pengganti KTN untuk membawa RI Belanda pada perundingan selanjutnya, yaitu Konvensi Meja Bundar dipimpin oleh Merle Kohran. Paling lambat kedaulatan RI diserahkan paling lambat 1 Januari 1950. Perundingan Roem-Royen. Persetujuan Roem-Royen diawali dengan perundingan RI Belanda pada tanggal 17 April 1949 atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan diadakan di Hotel des Indes Jakarta dipimpin oleh Merle Kohran. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Roem dan Mr. Ali Sastro Amijoyo sebagai wakil ketua. Pihak Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Delegasi RI dalam pidatonya menuntut agar perundingan ini lebih dahulu menyetujui pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta.
Penandatanganan persetujuan dilakukan tanggal 7 Mei 1949 yang isinya: 1. Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Pembebasan seluruh tawanan para pemimpin Republik Indonesia. 3. Indonesia dan Belanda akan secepatnya mengadakan perundingan konvensi meja bundar yang rencananya akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di Den Haag 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB adalah konvensi antara Belanda Indonesia (BFO) yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS lambat-lambatnya 1 Januari 1950. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda di bawah Ratu Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah penerimaan kedaulatan oleh Belanda. Pengakuan kedaulatan dilakukan tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Baik, alhamdulillah pembelajaran Ibu telah selesai. Bab ini adalah menutup materi terakhir di semester 1. Persiapkan minggu depan untuk mengikuti penilaian akhir semester. Dijaga selalu kesehatannya dan semoga kalian selalu diberikan kelancaran. Budayakan selalu untuk membaca buku. Don't forget to be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.